Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Partai politik kini makin gencar untuk melobi lintas parpol koalisi. Apa sebenarnya tujuan mereka? Apakah mencari pasangan tiap capres yang masuk radar saat ini? Masih teka-teki sebenarnya figur capresnya. Cawapresnya Anies, cawapresnya Prabowo, dan juga Ganjar Pranowo belum dibuka ke hadapan publik. Malam hari ini siapa tahu belak-belakan, terang-terangan dibuka Kita ya. harap sih seperti itu, karena hingga saat ini pun tidak hanya cawapres bagi pasangan capres siapa, tapi bahkan koalisi mana untuk mana saja kita masih belum tahu hingga saat ini. Nampak koalisi seperti dibolak-balik, akankah kemudian nanti koalisi Pilpres 2024 akan berubah di detik-detik terakhir? Kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami di meja Catatan Demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih dan kami libatkan juga nanti mahasiswa dari Universitas Bayangkara Bekasi. Luar biasa tepuknya. Nanti kalian teman-teman mahasiswa bisa langsung bertanya kepada narasumber di Catatan Demokrasi. Langsung saja Maria, siapa yang Langsung saja kita perkenalkan narasumber kami satu persatu. Dari ujung sudah ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang Gu. Dan juga ada wajah baru di Catatan Demokrasi, ada Mas Eko Patrio. Selamat malam Mas, politisi PAN. Sambil cek mic dong. Masuk Pak Eko gitu. Boleh Mas Eko? Sambil cek mic, Mas. Selamat malam Eko, boleh disapa dulu dong Mas Suaranya Eko, mahal pemirsa ini kita. kan. Nah, sambil pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Selamat malam Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan yang mungkin satu abad lalu terakhir datang ke Catatan Demokrasi, ada Bang Fahri Hamzah, politikus Partai Gelora. Assalamualaikum. Akhirnya muncul lagi di meja Catatan Demokrasi, Itu Maria ya. dia. Satu abad yang lalu. Kita bergeser ke kursi yang masih kosong, kita rahasiakan dulu. Nanti kejutan buat pemirsa. Bang Mardhani Alisera, terima kasih banyak, politikus PKS. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Selamat malam. Dan ini yang sekarang gencar juga di akar rumput dan juga media sosial, Bang Johnson Sitindaun, politikus Partai Demokrat. Ya, selamat malam Bang. Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, luar biasa. Kita langsung ke Bang Deddy Sitorus karena hari ini merupakan Rakernas PDIP hari pertama, tapi sepertinya sudah banyak spill, bocoran yang dikeluarkan oleh PDIP. Bahkan Puan Maharani tiba-tiba membocorkan nama-nama bakal calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Itu beneran nggak? Itu valid nggak Bang Deddy, nama-nama itu Bang Deddy? Ada AHY, Erick Thohir, Mahfud MD, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Bang Deddy Sitorus yang nggak ada nih. Saya temannya aja. Ya kalau valid atau tidak nama itu yang sudah bicara itu kan Ketua Bidang Politik PDI Perjuangan. Jadi kita harus percaya bahwa itu valid. Dan terus terang memang ada banyak nama-nama yang sedang didiskusikan, yang masuk ke DPP partai dan ke Ibu Ketua Umum, dan semuanya sedang dipikirkan, didiskusikan dengan para senior partai, para tokoh bangsa dan sebagainya ya. Karena memilih pasangan calon itu kan tidak ada U-turn-nya. Jadi hanya sekali milih, ya itulah yang terbaik untuk kita yang kita bisa persembahkan bagi bangsa Indonesia. Jadi ya memang valid Mas. Oke, sebegitu sulitkah kemudian menentukan pasangan bagi Mas Ganjar untuk PDIP memang sudah punya golden ticket, bisa maju sendiri? Atau memang sedang menggalakkan koalisi, berbincang sana-sini? Kita lihat juga kemarin partainya Mas Eko juga datang, katanya menyodorkan nama juga dan lain-lain. Tidak mungkin memilih itu mudah, ya karena Indonesia kan punya banyak stok pemimpin ya. Dan kita punya masyarakat yang majemuk, ya. Kita punya latar belakang sejarah yang kaya dan berwarna juga. Dan ini ritual 5 tahunan yang menentukan arah bangsa ke depan, ya. Setidaknya untuk periode 5 tahun. Jadi sudah pasti harus dipikirkan dengan matang, ya. Ada fatsun, ada sejarah di kita, ada kebiasaan di kita, ada pertimbangan di kita. Yang kedua tentu kami berupaya sebanyak mungkin mengajak teman-teman partai lain untuk bersama-sama memperjuangkan penerus Pak Jokowi memimpin Indonesia ke depan. Karena kita memang punya ideologi gotong royong, kita percaya dari sejak zaman Bung Karno bahwa membangun bangsa ini pasti harus bersama-sama. Tidak mungkin hanya PDI Perjuangan, tidak mungkin hanya kaum nasionalis, tidak mungkin hanya mereka yang berada di partai politik. Tentu perlu kerjasama, gotong royong dan semangat membangun kebersamaan. Oke, karena kursi cawapres ini juga diperebutkan saat ini Bang. Sama halnya seperti kursi kosong ini Bang. Kursi kosong ini sudah ada yang punya ternyata. Bang Maman monggo silakan. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi ada Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Silakan Bang. Terima kasih banyak Bang Maman.
Kira-kira namanya masih kokoh dengan Airlangga Hartarto atau sudah bergeser ya malam hari ini? Tapi Bang Deddy, kabarnya kemarin PAN merapat langsung menyodorkan nama di hadapan publik. Teman-teman media juga merekam nama Erick Thohir yang kami sodorkan. Itu belum deal, menemukan jalan buntu atau gimana Bang Deddy? Ya, itu baru pertemuan pertama. Oke. Dan itu sesuatu yang sehat. Jadi partai politik datang untuk bekerja sama, melakukan kerjasama politik, melihat potensi peluang kerjasama politik, dan mereka punya nama untuk diusulkan, itu kami apresiasi dan itu penting ya. Karena semakin banyak orang berpikir tentu keputusannya akan semakin baik. Karena kita kan memilih bangsa ini, memilih pemimpin ini sudah pasti ingin yang terbaik. Semua calon yang sampai dicalonkan oleh partai politik atau koalisi partai politik tentu adalah mereka-mereka yang terbaik, anak-anak bangsa terbaik. Tetapi ingat, kita sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik. Best among equals. Ya, dia haruslah menjadi primus inter pares. Tidak cukup menjadi anak terbaik bangsa, tetapi harus terbaik di antara yang terbaik di antara yang setara. Saya kira itu. Nampaknya Erick Thohir belum yang terbaik dari terbaik. Iya. Mas Eko, saya mau langsung ke Mas Eko, boleh Bang Deddy. Mas Eko, nampaknya nama yang disodorkan belum terbaik dari yang terbaik. Ditolakkah kemarin oleh PDIP? Nggak, sebenarnya terbaik, kelihatannya terbaik. Cuma kan politik tuh bagusnya tuh kalau semakin lama diayun lebih bagus kelihatannya gitu ya, kalau saya lihat gitu ya. Kalau saya lihatnya seperti itu. Tapi gini, kenapa PAN mengajukan Erick Thohir gitu ya? Karena kita lihatlah sekarang anak muda, tokoh bangsa yang sekarang ratingnya kalau ibarat TV itu lagi bagus-bagusnya, ya. Dari sebelum jadi menteri aja jadi pengusaha sudah begitu banyak bermanfaat untuk bangsa ini gitu ya. Misalnya contoh bagaimana berkaitan dengan masalah sepak bola, kepemilikan sepak bola. Lalu juga saya pernah juga merasakan kerjasama dengan beliau di industri TV. Industri TV yang tadinya tidak berating akhirnya menjadi rating dan menjadi top program. Dan menjadi nomor 1 TV tersebut gitu ya. Jadi buat saya itu. Lalu juga sekarang di BUMN. Tahun 2022 sudah memberikan keuntungan dan ini sejarah mencatat 303 triliun. Itu dipegang oleh yang namanya Erick Thohir. Belum pernah ada seperti itu. Banyak lagi ya, belum juga dia berkaitan BUMN yang berkaitan dengan masalah jargonnya akhlak. Lalu berkaitan juga dia, orang belum punya koran muslim, dia udah punya koran muslim. 1992 Republika. Kalau ngomong masalah Islam, dia bangun masjid di mana-mana. Jadi buat saya, sementara saya melihatnya dibandingkan dengan yang lain yang tadi namanya ada, saya melihatnya masih Erick Thohir yang lebih Mas baik. Eko puja-puji orang luar Mas, orang di dalam partai Mas. Pak Ketua Umum belum dipuji sama sekali Mas Eko Patrio, jangan-jangan kesinggung nanti. Ini hebatnya PAN, ini hebatnya PAN. Kita punya kader bagus, kader baik, tapi setelah kita pertimbangan dan sebagainya, jangan salah, Pak Zulkifli Hasan pun juga ya, dari tingkat DPW, ranting dan sebagainya, itu juga mengharapkan Pak Jul bagian dari yang sudah digembar-gemborkan dengan Pak Erlangga. Dan itu buat saya mumpuni juga. Beliau juga di eksekutif pernah, di legislatif pernah, ketua MPR pernah, di kementerian pernah dan sebagainya. Cuma kita melihatnya, ini Pak Jul nih punya catatan tersendiri dengan Pak Erick Thohir. Udah sejarah, udah sebelum jadi apa-apa tuh Pak Erick Thohir udah deket dengan Pak Zulkifli Hasan. Dan Pak Jul udah, nih ini yang disebut dengan yang Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani, mendorong dari belakang untuk Erick Thohir. Jadi hebat Pan. Mas Eko, tapi tidak hanya ketum Anda, begitu tadi sudah disebut, tapi kan orang dalam kan juga ada di KIB juga ada Pak Airlangga Hartarto. Kenapa nama itu tidak kemudian dibawa? Loh, iya, artinya gini, ini makanya tadi saya bilang, ini masih panjang nih, ya kan? Tapi untuk sementara ini, inilah kita berikan yang terbaik. Anak muda bagus. Oke, Pak Erlangga nggak baik berarti ya? Oh bukan gitu. Ini bukan bicara baik atau tidak baik. Cuma kan ini udah dapurnya orang kan. Pak Erlangga ini udah punya dapur sendiri. Kan satu rumah sama Partai Golkar. Iya, satu rumah. Tapi juga contoh P3 juga satu rumah tiba-tiba bisa ngelayap kemana-mana. Iya kan? Oh jadi PAN pengen nyusul melayap juga? Oh, Enggak, gitu artinya ceritanya. begini kalau saya Golkar lihat. ditinggal sendirian dong Mas Eko. Apa? Golkar ditinggal sendirian dong. Enggak. Kita apapun juga, nih, ini perlu dicatat ya. Kita melangkah ke Bu Megawati kemarin, kita laporan dengan Pak Erlangga, kita laporan juga dengan Ketua Umum P3. Kita kemarin ketemu dengan Prabowo, datang Pak Prabowo kemari dan sebenarnya kita informasikan juga. Artinya
kita juga punya etika. Apapun yang kita lakukan, langkah kita menuju kemana, selalu kembali lagi ke KIB. Itu yang kita lakukan. Jadi KIB tetap solid. Tapi yang menarik Mas Eko, catatan kami adalah tiket untuk Erick Thohir ini sebenarnya berlabuhnya ke PDIP atau ke Gerindra. Bang Andre Rosiade kanan atau mungkin kiri ikut nih? komentar. Kanan atau kiri, Bang Mas Andre Eko? lebih serak yang mana Bang Andre? Jadi pasangan Pak Prabowo. Atau gue wakilin aja. Jadi ini Andro, ini kayak berasa rapat Komisi 6 gue. Iya ini Bang Dedi, Mas Eko, saya di Komisi 6. Bang Fahri sama Pak Mardhani mantan Komisi 6. Nah Maman dong yang Komisi 7 ini. Nah, Bang Jansen nyusul nanti. ya, Bang Jansen, menarik nih Bang Jansen, Pak Mardhani dan Mas Eko satu dapil Jakarta Timur. Wah. Karena dukung bos ya kemarin. Lanjut Silakan, Ini Bang menarik. Andre. Ya, ini menarik bahwa semangatnya tadi kita melihat bahwa semangat persaudaraan itu ada. Jadi ini modal besar di Andro. Jadi bagaimana Bang Dedi tadi bicara, Mas Eko bicara, lalu kita suasananya guyup. Ini modal bagus bagi bangsa ini menghadapi pemilu 2024. Mudah-mudahan insya Allah tanpa polarisasi dan insya Allah akan pemilu yang riang dan gembira. Itu pertama ya. Lalu yang kedua soal siapa cawapres Pak Prabowo ya. Tentu sekali lagi kami ada di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Sampai saat ini calon wakil presiden Pak Prabowo yang terkuat, kandidat terkuat itu adalah Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Istilahnya Sekjen Gerindra itu selain kandidat terkuat, Gus Muhaimin itu yang megang kunci Inggrisnya cawapres Pak Prabowo. Karena apa? Karena memang ada piagam kerjasama yang ditandatangani oleh Partai Gerindra dan PKB tanggal 13 Agustus 2022 yang bunyinya bahwa Capres dan Cawapres Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya akan diputuskan secara bersama-sama oleh Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Tapi tentu Pak Prabowo dan Gus Muhaimin punya semangat yang sama. Apa semangatnya? Bahwa kita berharap koalisi ini terus bertambah kekuatannya. Harapan kami tentu PAN bisa bergabung, Golkar bisa bergabung, tentu Bang Fahri juga bisa bergabung. Nah harapan kita kalau misalnya Jansen nggak deal nanti kan bisa juga bergabung sama kami gitu lah. Ya kami masih tunggu bola muntahan dari Jansen itu. Nah, jadi intinya itu, karena sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama. Ya, dengan semangat gotong royong. Masih normatif ini Bang, Masih jawabannya. Ya, Masih memang. kurang puas kan? Jadi gini, karena memang jadi gini Andro, bahwa kami Soalnya ini Bang, kemarin dari potret banyak Ya. kegiatan Erick Thohir, Abang tuh selalu merapat terus. Si Games ada Andre Rosiade, Erick Thohir. Ada, di Setiap sana ada ada. event-event Erick Thohir kok ada Abang terus. Apakah itu sinyal Gerindra gini, makin pertama memang kenapa Andre Rosiade Tuh, atau mau diambil alih oleh Mas Eko? Ini Mas Eko ini abang saya di komisi ini. Jadi gini, pertama ya Bang Erik itu memang mitra kami di Komisi 6. Jadi Bang Erik itu bukan akrab sama Andre Rosiade saja, juga akrab sama Bang Deddy Sitorus. Sama Mas Eko dan seluruh teman-teman yang ada di Komisi 6. Karena kita mitra. Lalu kalau soal kedatangan saya ke SEA Games, itu karena memang Andre Rosiade itu pencinta sepak bola. Masa kita nggak sambut era sejarah, kita punya keyakinan bahwa Indonesia akan mengakhiri puasa 32 tahun sebagai pecinta sepak bola, tentu saya harus hadir dong menyaksikan sejarah itu gitu loh. Karena mencintai sepak bola, menjadi pendukung sepak bola tidak cukup dengan narasi, tapi dengan hadir ke stadion dan mendukung secara langsung. Wah, Oke. Kunci Begitu. Inggrisnya adalah Caimin. Tapi Kunci kalau- Inggrisnya tetap Gus Muhaimin. Ya, Gus Muhaimin. Kalau kita lihat tadi, Mas Eko kan bilang ini tinggal lirik kanan atau lirik kiri doang nih. Tapi Ya. kalau di Gerindra sebenarnya peluangnya seberapa besar sih ET ini? Jadi gini, kan kemarin Partai Gerindra secara resmi sudah berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat PAN. Lalu Sekjen PAN dan Sekjen Gerindra sudah melakukan konferensi pers bersama. Dalam keterangannya Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Muzani sudah menyampaikan tentu selain kandidat terkuat Gus Muhaimin, tentu Pak Erik masuk dalam radar kami. Tapi sekali lagi ya kuncinya tetap nanti diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Kalau dikerucutkan Bang, masyarakat perlu tahu Bang. Kan ada yang 10 nama PDIP, kemudian ada juga yang 5 nama untuk Anies, Pak Mardhani ya. Kalau Koreksi jika Gerindra? salah. Kalau Jadi Gerindra gini, berapa nama nih? Andro, 20 nama jangan-jangan. Ini ada etika dan adab. Oke. Kami tanggal 12 Agustus 2022 sudah memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Dalam Rakernas Partai Gerindra bunyinya apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan kandidat cawapresnya.
menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan mitra koalisinya. Jadi kami saat ini sami'na wa ata'na apapun keputusan Pak Prabowo. Jadi mari kita tunggu bersama-sama keputusan Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Begitu Andro. Oke, memang kalau ketum susah sih ya. Udah ketua Dewan Pembina, ketua umum Partai Gerindra, apa-apa maunya sendiri ya Bang Deddy ya. Bukan sendiri. Ini kan mekanisme internal kami sudah mengambil keputusan, kami memberikan mandat sepenuhnya kepada Pak Prabowo, sama juga Hak dengan Bang prerogatif, Deddy, ya. bahwa mandat Kongres PDIP menyerahkan sepenuhnya kepada Bu Mega. Bahkan Rakernas Partai Golkar kemarin juga menyerahkan mandat sepenuhnya kepada Pak Erlangga. Sama sebenarnya. Begitu Andro. Menarik Bang Maman, kalau kita lihat tadi, nampaknya tadi sudah disampaikan sama Mas Eko, enggak kok kita izin, kita masih solid dan lain-lain. Sikap Partai Golkar seperti apa? Melihat P3 sudah sowan ke PDIP, sudah gabung ke PDIP, kemudian PAN juga sowan sana sini. Golkar nggak diajak Mas? Santai aja kalau kita. Singkat pada Santai jelas ini, ya. nah ini. Ini saya mau kasih tahu ya. Kita lihat dulu dari 2 periodenya Pak Jokowi ya. Nggak ada tuh sesuatu yang pasti sampai menjelang Titik pendaftaran. terakhir, ya. Itu dulu. Bahkan seorang Ganjar sekalipun belum ada hari ini bisa memastikan bahwa Ganjar itu calon presiden. Bahwa PDIP bisa mencalonkan sendiri, betul, partainya. Tapi kalau Pak Ganjarnya belum ada kepastian sampai semua tanda tangan pendaftaran di KPU. Jadi saya mau sampaikan itu dulu. Artinya Pak Ganjar, bahkan Pak Prabowo juga belum ada kepastian. Siapa yang bisa memastikan Pak Ganjar, Pak Prabowo pasti bisa mencalonkan calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Mas Anies bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Siapa yang bisa memastikan Pak Erlangga bisa menjadi calon presiden? Enggak ada. Sebelum nanti pendaftaran ya. Sebelum pendaftaran semua pasti masih dinamis. Nah, saya ingin menyampaikan begini Mbak, dalam perspektif kami Golkar itu ada 4 hal. Kalau kita mau melihat situasi dinamika ini. Jadi saya menjawabnya dengan 4 hal. Yang pertama, pastilah semua akan melihat dalam setiap kontestasi Pilpres maupun Pilwapres berdasarkan pendekatan survei. Itu pasti. Ya. Itu dasar. Tapi saya mau bilang itu baru yang pertama. Ada 4 hal yang harus kita lihat. Jadi kan hari ini kan semua ini kan masih berputar-putar, berjoget-joget dalam perspektif pendekatan hasil survei. Ada preferensi yang kedua, yaitu preferensi elit, individu elit ya, yang nggak bisa dikesampingkan. Apa itu individu elit? Kita udah tahu di etalase nasional ini banyak figur-figur elit yang sesama mereka juga pasti ada irisan-irisan yang ketemu dengan tidak ketemu. Dan itu menjadi salah satu hitung-hitungan politik tersendiri yang nggak bisa kita anggap sederhana, yang hanya sekedar dihitung hanya dari faktor hasil survei. Nggak bisa. Kalau memang kita hanya sekedar melihat dari hasil survei tanpa melihat faktor pendekatan preferensi elit, individu elit, hari ini pasti udah gampang aja semua nih. Udah ketemu tinggal deklarasi, capres, cawapres, kenapa sampai hari ini belum? Ya karena tadi, semua baru melihat dari pendekatan hasil survei. Yang kedua belum dilihat. Dan itu menjadi target menjadi salah satu konsekuensi hitung-hitungan tersendiri. Preferensi individu elit. Yang ketiga, partai. Seperti tadi di awal saya bilang, PDI dari semua partai yang bisa mencalonkan satu-satunya sendiri itu PDIP. Tetapi pertanyaannya, kenapa PDIP masih perlu menggandeng partai lain? Karena kan ada banyak faktor juga yang dihitung oleh PDI. Selain tadi yang ketiga saya sampaikan tadi, faktor tiket partai. Jadi semua ini nih, kita semua nih hari ini kan berputar-putar, bersana sini, berdansa, berjoget. Semua karena 3 faktor tadi. Ada lagi Mbak yang terakhir ini. Ini yang mungkin juga menjadi salah satu hal yang sampai hari ini juga masih belum ketemu. Mohon maaf ya, kita belajar dari kasus Pak Jokowi terpilih pertama kali. Pak Jokowi terpilih menang. Tapi bagaimana dengan dukungan parlemen? Apakah nanti kita mau mengulangi kesalahan yang kedua kali? Pada saat presiden terpilih nanti, kita tidak menghitung faktor kekuatan dukungan di parlemen. Ini juga harus jadi pertimbangan. Maka dari itu Golkar melihatnya dalam 4 hal itu. Kalau Erlangga masuk faktor yang mana Bang? Karena kita jujur saja Bang, hal. secara Golkar partai kuantitatif besar. Erlangga Empat hal. Hartarto secara kuantitatif Saya nggak bilang Erlangga gini Mas, Hartarto
saya mau sampaikan, tidak bisa kita hanya melihat satu faktor. Karena kan tadi saya bilang, kan teman-teman mau melihat ini kenapa nih masih begini. Karena 4 hal ini. Yang terakhir ini yang paling penting sebetulnya. Kita nggak boleh lagi sekedar melihat asal terpilih, asal yang penting jadi, tapi pasca terjadinya lo mau ngapain. Kita juga butuh dukungan kekuatan di parlemen. Makanya ada wacana, contoh misalnya hari ini saya ingin sampaikan, kita juga diskusi kok. Artinya kalau dari sisi Partai Golkar kita membuka ruang kepada siapapun. Dan kita juga tidak berani mengatakan bahwa apakah Pak Erlangga pasti menjadi calon presiden atau pasti menjadi calon wakil presiden atau tidak. Karena tadi Mbak, ada 4 hal yang harus dikompromikan dan dibicarakan semua. 4 ya Bang ya? Apakah ini artinya terbentuk poros keempat sesaat lagi ditanggapinya hanya di Carta Demokrasi? Pemirsa.